Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu buat teman-teman. Selalu belajar, ingat belajar itu tidak sekarang, artinya seumur hidup kita akan selalu belajar. Untuk materi yang akan kita bahas saat ini yaitu sistem ekonomi, suatu sistem yang cukup penting di suatu negara, dan setiap negara bisa dibilang punya sistem ekonomi yang masing-masing, termasuk kita negara Indonesia. Menurut George Grossman bahwa sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi itu adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk membuat suatu decision atau keputusan mengenai penggunaan sumber daya. Sumber daya ini untuk apa gunanya? Tentu untuk kebutuhan masyarakat. Makanya setiap negara biasanya memiliki sistem ekonomi yang berbeda. Mana yang bagus, mana yang tidak, itu relatif. Hanya saja intinya bahwa setiap negara akan berupaya menggunakan sumber daya yang dia punya untuk masyarakatnya, untuk kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat jenis-jenis dari sistem ekonomi ini, itu sangat banyak. Kita lihat gambaran umumnya secara umum. Apa aja sih sebenarnya jenis-jenis sistem ekonomi? Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Ini masih bersifat tradisional, artinya belum bersifat modern. Masih banyak seperti pertanian, peternakan, dan lain-lain. Masih tradisional. Kalau kita lihat sistem ekonomi pasar atau bisa dibilang kapitalis, ini sudah banyak negara yang sudah melakukannya, termasuk juga Amerika Serikat dengan sistem kapitalisnya, dengan pasar bebasnya. Kalau kita lihat yang ketiga, itu sistem ekonomi komando atau sekarang namanya sosialis. Apakah ada negara? Ya banyak. Ada beberapa negara juga menggunakan sistem ekonomi komando atau sosialis. Salah satunya bisa dibilang Tiongkok menganut sistem ekonomi sosialis. Atau juga kalau kita lihat sistem ekonomi yang selanjutnya, yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran itu mengcombine antara sistem ekonomi kapitalis pasar dan juga sistem ekonomi sosialis komando. Jadi dia mengcombine. Dan kalau kita sendiri Indonesia sebenarnya hampir-hampir masuk ke sistem ekonomi campuran, tapi kita punya nama sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Kenapa? Ada nilai Pancasila di dalam sistem ekonomi ini. Makanya ini mempunyai ciri khas yang cukup bagus dan cukup baik. Kenapa? Kita punya nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kita. Terlepas dari kita berhasil atau tidak, tapi hal yang terbaik adalah kita sudah menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Kalau kita lihat pelaku, apa sih? Siapa sih gitu? Pelaku di dalam perekonomian Indonesia sangat banyak. Itu ada 4, termasuk kita di dalamnya. Cuma tidak termasuk disebutkan adalah masyarakat. Yang pertama adalah sektor perusahaan atau bisa dibilang bisnis sektor. Bisnis sektor ini siapa ya? Perusahaan-perusahaan yang memang bergerak mendukung perekonomian atau mendukung sistem ekonomi suatu negara. Ini penting, sangat-sangat penting, karena ini akan menciptakan pergerakan ekonomi yang bagus dan juga akan mendorong pengurangan pengangguran. Kalau kita lihat yang kedua, yaitu rumah tangga, kita masuk ke mana? Kita masuk ke rumah tangga, di mana ini adalah bagian yang penting dalam suatu sistem ekonomi, karena rumah tangga ini adalah pelaku yang penting atau bisa dibilang cukup penting. Kalau yang ketiga yaitu pemerintah atau istilahnya government sector, di mana pemerintah menjadi regulator yang penting dalam sistem ekonomi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu sistem ekonomi yang bagus. Kemudian tentu ada yang keempat yang kadang kita abaikan, yaitu asing atau bisa bilang foreign sektor. Sektor
asing apakah penting? Ya penting. Artinya ini penting untuk suatu sistem ekonomi, makanya masuk di kategori pelaku ekonomi, termasuk juga pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Sektor asing itu ada peran di dalamnya. Jadi ada 4. Yang pertama tadi perusahaan sektor, rumah tangga sektor, kemudian pemerintah sektor, dan terakhir itu asing sektor atau istilahnya foreign sektor. Saya kira masih banyak yang akan kita pelajari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.